Konnichiwa, kembali lagi bersama kami dari tim Omoshiroi Nihongo pada tayangan International Day. Nah, pada tayangan kali ini kita akan mewawancarai teman-teman kita dari Klub Jepang Wisma untuk mengenai film-film Jepang yang menarik dan memotivasi tentunya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @officialdisma, @disma, dan @omoshiroi nihongo. Yuk disimak videonya. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Gimana nih kabarnya, sehat? Sehat. Nah, kali ini kan kita mau bahas tentang film-film Jepang yang memotivasi nih. Tapi sebelum itu bisa dong kalian perkenalkan diri dulu biar kita asyik ngobrolnya. Yuk. Hajime Masite, watashi wa Sri desu. Jun Nensei desu. Minasan, hajime Masite, watashi wa Noni desu. Juichi Nensei desu. Oke, Sri sama Noni kan. Oke, kenapa sih kalian bisa suka sama film-film Jepang? Ada apa yang dalamnya? Dari Sri dulu ya. Karena film Jepang itu banyak nilai-nilai positifnya yang bisa kita ambil dari. Nilai positif. Terus Noni? Kalau menurut saya alur cerita dan tokohnya itu yang menarik dan dapat memotivasi. Oke. Terus berarti kalian udah banyak dong nonton filmnya? Iya. Nah, oke, dari film-filmnya kalian itu ada nggak sih film-film yang mengandung motivasi terus pembelajaran hidup, ada nggak? Dari Sri dulu. Wah, ada dong tentunya film yang motivasi. Yang pertama yaitu Biri Gyaru atau Flying Colors pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Sayaka Kudo, gadis yang tak mendapat perhatian dari ayahnya dan tak memiliki masa depan. Berkat ibunya yang memasukkannya ke sebuah tempat kursus, Sayaka akhirnya mulai memiliki impian setelah bertemu dengan Yoshitaka Tsubota, guru les privatnya. Sayaka mulai termotivasi karena suntikan-suntikan positif yang diberikan oleh senseinya. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa peran orang tua sangat penting untuk mendidik anaknya, tak hanya dari satu orang maupun dari keduanya. Tak hanya itu, perjuangan Tsubota dalam membimbing murid-muridnya juga patut dijadikan contoh agar murid-muridnya merasa bersemangat untuk memiliki tujuan untuk yang diraih. Yang kedua ada Let's Go Jazz pada tahun 2017. Film ini menceritakan perjuangan Hikari dalam mempertahankan klub cheerdance sekolahnya. Dari perjuangan Hikari kita bisa belajar bahwa sukses tidak hanya sekedar bergantung pada bakat dan keahlian yang dimiliki, namun juga usaha dan latihan yang terus dilakukan untuk mencapai mimpi. Kerjasama tim serta peran pelatih sangat penting menjadi kunci dalam kesuksesan yang kita raih. Jadi tak sekedar kehebatan dari satu individu. Oke. Tapi cerita satu tuh agak sedih ya. Oke, dari Noni mungkin bisa jelasin ke teman-teman. Yang menurut film yang mengandung banyak nilai positif itu yaitu Dari Shiranai atau Nobody Know pada tahun 2004. Ini tuh menceritakan tentang perjuangan empat bersaudara yang harus berjuang hidup setelah ibu, orang tua tunggalnya meninggalkan keempat sendirian di sebuah apartemen kecil. Akira adalah anak yang tertua yang berusia 11 tahun harus bertanggung jawab kepada ketiga adiknya yang usianya tak lebih dari 9 tahun. Nah, setelah menonton film ini, pola pikiran kita tuh lebih bijak dalam mengatur keuangan serta merasa malu karena seringnya mengeluh atas masalah yang tak ada apa-apanya. Jika dibandingkan apa yang dialami keempat saudara ini, pada dasarnya hidup itu tidak ada yang mudah, cuma dibutuhkan kerja keras serta semangat untuk terus menjalaninya. Namun yang lebih penting tuh adalah untuk tidak berfokus pada kesusahan dan melihat dunia dari sisi yang lebih positif serta menanamkan rasa bersyukur karena masih memiliki kesempatan untuk berusaha lebih dari apa yang kita lakukan kemarin. Oke, dari ceritanya kalian seru-seru ya, ada juga yang sedih dari filmnya. Oke, mungkin dari kalian ada nggak sih yang bisa kalian petik dari film-film itu? Mungkin dari Sri bisa dijelasin ke teman-teman. Ada, yaitu lebih banyak bersyukur dan tetap semangat untuk meraih tujuan yang kita impikan. Bagus. Terus Nani? Kalau menurut saya, kita harus bersemangat menjalani hari-hari dengan kerja keras. Pasti kita akan bisa melewati hari-hari itu. Semangat kerja keras, pantang menyerah ya kan? Iya. Oke.
Gitu, teman-teman juga bisa ya nonton-nonton film yang mereka rekomendasiin tadi. Terus kalian juga bisa petik kesimpulannya, di situ ada apa aja. Oke, itu dia wawancara kita hari ini. Arigatou gozaimasu, Nani-san, Sri-san, untuk wawancaranya. Ya. Nah, itu dia wawancara kami mengenai film-film Jepang yang memotivasi. Buat teman-teman yang tahu atau punya film-film Jepang yang memotivasi lainnya, bisa komen di bawah ya. Oh iya, buat kalian juga yang senang belajar bahasa Jepang, bisa banget gabung di klub kami. Mata Aimasho, sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya.